Walaupun Bapak Ibu ini dikatakan namanya orang oleh orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu ini dikatakan orang insan, tapi insannya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu dikatakan punya diri, tapi dirinya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Kalaulah insan itu bukan kenyataan kita, orang itu bukan kenyataan diri kita, diri itu bukan kenyataan diri kita, lalu siapa diri, siapa orang, siapa insan itu? Yang sebenar-benar diri, yang sebenar-benar orang, yang sebenar-benar insan, ya aku, kata Allah. Dia cuma yang ada. Maka kenalilah cara Allah menyampaikan rahasia dirinya kepada kita. Allah membukakan rahasia dirinya, cara pengenalan dirinya kepada kita. Ada 4 caranya Bapak Ibu. Kalau kita sudah memahami, sudah isbat keimanan itu di dalam diri kita, hanya Allah yang wadah terwujud, maka kenalilah cara Allah membukakan rahasia dirinya kepada diri kita. Secara syariat, secara thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Kita lihat. Kita lihat diri Bapak Ibu nih. Insan. Insan itu diri Bapak Ibu nih ya. Walaupun kata Ustadz insan itu ya adalah diri Bapak Ibu, tapi dirinya Bapak Ibu itu yang dikatakan insan bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Ya. Karena Allah menjelaskan kepada kita, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, karena dirimu itu adalah bagian diriku. Itu dipahami dulu. Ya. Kalau kita sudah memahami bahwa kita ini adalah bagian dirinya, tajalli dirinya, maka disitulah Allah bukakan rahasia diri kita ini dengan 4 jalan ini. Walaupun 4 jalannya, 4 namanya, orangnya cie junya itu Bapak Ibu. Insan ini secara bahasa syariat, maka insan itu disebut namanya dengan hamba Allah. Ya, hamba Allah. Bagian diriku. Kenyataan aku. Al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Maka Allah membukakan rahasia dirinya kepada insan dengan menggunakan bahasa syariat, bahwa insan itu secara syariat itu adalah hamba Allah. Insan itu digunakan Allah dengan bahasa tarikat, maka disebut namanya cermin Allah atau bayang-bayang Allah. Hamba Allah dalam bahasa syariatnya, cermin Allah dalam bahasa tarikatnya. Insan itu dalam bahasa hakikatnya, ini yang disebut namanya wujud Allah, atau kenyataan Allah, atau tajalli Allah, atau penampakan Allah, atau kezahiran Allah. Sedangkan insan ini dengan bahasa ma'rifatnya itu tiada lain adalah Allah. Tiada lain Allah. Kalaulah insan itu tiada lain adalah Allah, pilih ke dalam diri, center ke dalam diri, ino ipati ke dalam diri, bahwa insan itulah yang sebenar-benarnya Allah itu. Itu maknanya
Al insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Lihat. Al insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku tiada lain adalah aku. Maksudnya bahwa insan ini itu tiada lain adalah aku. Kalaulah insan itu tiada lain adalah aku, maka insan inilah sebenar-benarnya aku. Tidak ada bahasa tiada lain lagi Bapak Ibu. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Di mana Bapak Ibu bisa menyikapi Allah tak sama dengan sesuatu? Sedangkan segala sesuatu itu kenyataan dirinya. Kalaulah segala sesuatu itu kenyataan dirinya, maka segala sesuatu itulah sebenar-benar wujud nyata dirinya. Kalaulah segala sesuatu itu wujud nyata dirinya, maka segala sesuatu itulah Allah. Itu mesti paham di sini ya. Tak ada kata yang bisa terkatakan lagi. Dikuncilah oleh para ulama supaya tidak menyesatkan umat. Kalau kita sudah kenal Allah, Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang zahir, Dia yang batin. Tidak ada yang awal yang bukan Dia, karena yang awal itu hanya Dia. Tidak ada yang akhir yang bukan Dia, karena yang akhir itu hanya Dia. Tidak ada yang zahir yang bukan Dia, karena yang zahir itu Dia. Tidak ada yang batin yang bukan Dia, karena yang batin itu Dia. Disitulah letaknya. Man arafallah kalla lisanahu itu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin, kalla lisanahu, kata yang tiada terkatakan. Kata yang tiada terkatakan itu maknanya tak bisa lagi disebut, tak bisa lagi diutarakan, tak bisa lagi disampaikan. Karena yang menyebut dengan yang disebut hanya dirinya, yang mengingat dengan yang diingat juga Dia. Itulah maknanya diam itu Bapak Ibu. Tak bisa disebut, kata tiada dikatakan, itu maknanya diam. Uskut, diam. Diam itulah maknanya daim tuh, yang berkekalan di dalam wujud keesaan dirinya. Diam yang bagaimana Bapak Ibu? Apakah diam yang tiada berkata-kata? Diam tiada berucap? Bukan diam dalam arti bahasa, tapi diam dalam arti makna yang hakiki. Diam itu maknanya adalah paham. Paham di dalam kesadaran. Itulah yang dikatakan sadar sesadar-sadarnya bahwa Dialah yang dikatakan wahdatul wujud. Sadar sesadar-sadarnya Dialah yang mutlak. Sadar sesadar-sadarnya yang awal dan yang akhir, di tengah-tengah juga Dia. Yang zahir dan yang batin di tengah-tengah juga Dia. Itulah maknanya. Kenapa Nabi itu menyaksikan Allah itu pada Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha. Sidro itu artinya sadar. Muntaha ini tinggi. Muntah, Allah dimakan ku itu muntah, penghabisan. Kesadaran yang tertinggi, kesadaran penghabisan. Apa maksudnya kesadaran yang tertinggi, kesadaran penghabisan? Tidak ada lain lagi pada alam, pada diri, di luar dan di dalam, zahir dan batin, awal akhir, hanya Dia semata-mata. Ini yang dikatakan namanya sapiciang sebelum mati, sadetik sebelum pulang tuh. Belum detak jantung itu berhenti, belum nafas itu hapus, lenyap,
belum telinga ini tuli, belum mata ini buta, belum akal ini hilang. Di mana Bapak Ibu sudah paham dan mengerti bahwa dialah yang awal akhir zahir dan batin itu sempurna pada diri Bapak Ibu nih. Pegang itu sampai mati. Kalau Bapak Ibu pegang itu sampai mati, memegangnya dengan isbatul yakin, maka diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan diri yang berkulima. Diri yang berkulima itu telah terang dan nyata sejelas-jelasnya Allah itu zahir dan batin pada diri insan ini. Kalau telah terang dan nyata Allah itu pada diri insan, maka disebutlah Bapak Ibu itu wujudullah, kenyataan Allah secara makna hakikatnya. Tapi secara ma'rifatnya, diri Bapak Ibu itulah tiada lain adalah Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu tiada lain adalah Allah, maka diri Bapak Ibu itulah sebenarnya aku. Tapi setelah paham, jangan ngaku-ngaku Bapak Ibu. Ngaku-ngakunya di Fir'aun 2023, Pak. Belajar ilmu ma'rifat, bukan ingin jadi Allah. Belajar ilmu ma'rifat bukan ingin ngaku-ngaku Allah. Belajar ilmu ma'rifat bukan ingin merampok hak Allah. Belajar ilmu ma'rifat bukan menyanding-nyandingkan diri dengan Allah. Tapi belajar ilmu ma'rifat untuk mengenal dan memahami Allah lah yang wujud. Allah lah yang awal. Dialah diri yang awal, dia diri yang akhir, dia diri yang zahir, dia diri yang batin. Disitulah Bapak Ibu sadar bahwa diri Bapak Ibu di hadapan Allah la haula wa la quwata illa billah. Itu yang katakan. Tak ada diri Bapak Ibu lagi di situ. Yang ada hanya diri Allah. Kalau diri Allah cuma yang ada, Allah itu zahir dan batin. Zahirnya nyata berupa tubuh, batinnya nyata berupa ruh. Disitulah dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Namun untuk kesempurnaan memandang Allah pada Muhammad, untuk memandang Muhammad nyata pada Allah, itu yang disebut namanya insan. Untuk melihat ruh nyata pada tubuh, untuk memandang tubuh nyata pada ruh, itu yang disebut namanya insan. Insan itu aku, kata Allah. Disitulah dikatakan man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah kenal Allah, dia yang wujud, dia yang hayat, dia yang sama, dia yang basar, dia yang kalam, dia yang ilmu, dia yang kudrat, dia yang iradat, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dia segala yang nyata, dia segala yang wujud, dia segala yang terang. Fahuwallah. Maka dialah yang sebenar-benarnya itu. Jadi tak kemana-mana Bapak Ibu mencari Allah tuh. Jangan mencari Allah itu seperti ikan mencari air Bapak Ibu. Nah, yang lale ikan kau mencari air Bapak Ibu. 7 hari 7 malam ikan mencari air, tapi air yang dicarinya itu tak kunjung bertemu Bapak Ibu. Karena dia punya pandangan air itu jauh daripada dirinya. Dia tidak sadar. Sebenarnya dia telah berada di dalam air itu sejak sononya. Baru ikan itu sadar dia bahwa dirinya itu berada di dalam nur. Dirinya ada itu di dalam air. Setelah dia mau iqra binafsi, mau dia menyenter ke dalam dirinya, mau dia bertafakur ke dalam gua Kahfi, mau dia bertafakur ke dalam gua Hira, mau dia bertafakur ke dalam lembah tua. Gua Hira, lembah tua,
Buah kapi. Tiada lain sempurna pada diri Bapak Ibu masing-masing. Ini yang mesti dipahami. Makanya orang-orang arif bilang, selalu menghantarkan diri kita ini untuk menilik dan menyilau Allah itu jangan keluar diri, silau dan tilik ke dalam diri. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rasa diri. Di dalam rasa diri itulah aku berdiri dengan sendirinya. Tak ada siapa-siapa di situ. Ini yang dikatakan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa tidak kamu pahami dirimu? Kenapa tidak kamu pikirkan dirimu? Kenapa kamu tidak mau menyenterkan dirimu? Aku ini telah wujud, telah nyata menjadi rahasia dirimu. Jadi kalau Allah sudah nyata, telah terang bahwa dirinya yang menjadi rahasia insan ini, dan insan inilah sebenar-benar dirinya, maka disitulah kita telah berjumpa dan bersua dengan Allah namanya Bapak Ibu. Disitulah Bapak Ibu telah liqa namanya. Disitulah Bapak Ibu sudah bermusahadah namanya. Disitulah Bapak Ibu telah bermukasyafah namanya. Kalaulah Bapak Ibu sudah liqa, Bapak Ibu telah bermusahadah, Bapak Ibu telah bermukasyafah, maka tidak ada lagi bahasa liqa. Tak ada lagi bahasa musyahadah, tak ada lagi bahasa mukasyafah. Diam 1000 bahasa, hening yang tiada terdengar. Maka heningkan akal pikir, diamkan akal fikir, diamkan hati, diamkan rasa. Ketika telah diam akal fikir, hati dan rasa, maka ketika itulah Bapak Ibu paham yang berpikir itu siapa, yang berkehendak itu siapa, yang punya rasa itu siapa. Aku tuh Tuhan. Apalah tubsirun. Kenapa tidak kamu paham itu, kata Tuhan. Begitulah Allah membukakan rasa dirinya, supaya kita benar-benar paham dan sadar bahwa dirinya itulah yang dikatakan namanya wahdatul wujud. Jangan wahdatul wujud yang dipahami selama ini wujud Allah, ini wujud insan. Lalu insan nyatu dengan Allah, Allah pun nyatu dengan insan. Ini yang katakan namanya hulul, ini yang sebut namanya ittihad. Bukan begitu Bapak Ibu. Bukan dua wujud lalu menjadi satu wujud. Ini ember diisi air. Ini batu es, lalu dimasukkan batu es itu ke dalam ember yang berisi air. Biarkan dia setengah jam, akhirnya batu es yang masuk ke dalam ember yang berisi air itu lama-lama larut dan habis, sehingga mana yang dikatakan air, mana yang dikatakan es itu lagi tak tahu lagi. Ini kopi, masukkan ke dalam gelas, kasih air, masukkan gula 2 sendok, kacau dia. Mana yang kopi, mana yang gula. Itu maknanya. Orang yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya Bapak Ibu, tercengang-cengang aku, terheran-heran aku, bingung aku, gila aku. Kenapa heran, bingung? Karena dia tidak tahu lagi siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Hilang semuanya. Rupanya Allah itu tak bisa ditangkap dengan akal. Allah itu tak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan. Kalau Allah itu bisa dijangkau, ditangkap dengan akal dan ilmu pengetahuan, maka akal dan ilmu pengetahuan lebih tinggi lagi daripada Allah.
Sedangkan akal dan pengetahuan itu anugerah Allah. Karena saking tingginya Allah itu, tidak bisa dijangkau akal, tak bisa dicerna dengan ilmu pengetahuan. Maka disitulah dia menamai yang tak bisa ditangkap oleh akal, yang tak bisa dianalisa dengan ilmu. Disitulah dia menamai dirinya Allah. Hal ta'lamu lahu samiyan, adakah nama yang lebih agung lagi, yang membuat kamu heran dan tercengang-cengang melihat diriku? Itu tiada lain adalah Allah. Itulah nama yang paling sempurna. Ya. Di mana letak sempurnanya? Kita lihat kalau kita bermain asma. Tapi bukan asma itu Allah. Nah, siapa yang bertuhan dengan Allah, maka itu kafir. Simak kata Ustaz Elelo. Siapa yang bertuhan kepada Allah kafir. Lihat. Apakah tulisan Allah itu Allah? Tidak. Ini yang Ustaz maksud. Jadi agak tarang tengok saya Bapak Ibu dibuka saya jalan lo kalau lalu beko kami talkinkan sama-sama. Lupa bangok mati makanya jangan lupa bangok. Dirasoi turun naik wa. Ya. Mencari yang hidup. Ya, mencari yang itu rasoi yang turun naik kau Bapak Ibu. Coba rasoi ini. Kalau nak do rasul swantale pai rumah. Siapa yang bertuhan kepada Allah kafir. Man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa yang menyembah nama bertuhan kepada nama huruf alif lam lam ha, itu adalah suatu kekafiran. Kalau Allah sudah mengatakan diri kita itu kafir melalui nabinya, maka pantaslah Allah mengatakan waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Rupanya bahan bakar neraka jahanam itu adalah manusia dan batu bagi orang yang kafir. Kafir itu maknanya tertutup. Apanya yang tertutup dan tertutup dari apa? Yang tertutup itu adalah hatinya daripada mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah dalam hidupnya itu adalah kafir. Ini yang Allah jelaskan dalam surat Bani Israil ayat 72 itu. Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adall sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia buta di akhirat. Wa adall sabila. Maka dia tersesat kata Allah. Kalau Allah mengatakan orang yang buta itu adalah orang yang tersesat di akhirat nanti, buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis-sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepala ini. Bukan buta mata luar, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam rongga dadamu. Itulah orang yang sesat. Orang yang sesat itu tempatnya neraka. Kalaulah orang yang buta mata hatinya itu orang yang sesat dan neraka, buta mata hati yang bagaimana maksudnya? Maksudnya orang yang buta mata hati itu Bapak Ibu, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, di akhirat dia juga tidak mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku, yang wujud dan nyata pada dirinya, senyata-nyatanya, maka dia tidak akan pernah mengenal aku di luar dirinya. Wa adallun sabilah, itulah orang yang tersesat. Itulah hakikat Dajjal. Orang yang buta mata hatinya.
Jadi Dajjal itu jangan dibilang mata satu, matanya dua. Cuma mata hatinya tak difungsikannya. Ketika mata hatinya tidak berfungsi, buta mengenal Allah, buta mengenal yang hak, buta mengenal dirinya, itu yang Dajjal. Tapi kalau dia bisa memfungsikan mata zahir dan mata batinnya, itu yang disebut namanya Dajjal. Itu yang disebut namanya Imam Mahdi. Secara makna hakikat. Suami Mahdi, istri Mahdi, anak Mahdi. Mahdi itu artinya orang mendapat hidayah. Suami mendapat hidayah, istri mendapat hidayah, anak mendapat hidayah. Suami Mahdi, istri Mahdi, anak Mahdi. Di antara tiga beranak itu ada imamnya, itu yang suami. Suami itu yang katakan Imam Mahdi bagi anak dan istrinya. Tak ada bininya, cuma dirinya yang sendiri. Jomblo fisabilillah, dialah yang Imam Mahdi bagi dirinya sendiri. Rupanya Imam Mahdi dengan Dajjal itu sabaliduan itu. Beti itu Bapak Ibu, beda tipis. Ini cerita Imam Mahdi, Imam Mahdi. Imam Mahdi itu mau sampai puluh lah lewat, sampai puluh sampai satu anak Imam Mahdi lah dah. Pahami makna hakikat. Matinya Bapak Ibu, kalau pahami Imam Mahdi secara syariat, tidak akan pernah bersobok-sobok Bapak Ibu. Imam Mahdi itu orang yang mendapat petunjuk, orang mendapat hidayah. Bapak Ibu mendapat petunjuk, mendapat hidayah, kenal dirinya, kenal Tuhannya, maka Bapak Ibu itu disebut Mahdi. Anak mendapat petunjuk, anak mendapat hidayah, maka anak itu disebut Mahdi. Namun di antara ayah, ibu, anak yang menjadi imamnya itu adalah ayah dalam keluarga, maka ayah itulah Imam Mahdi dalam keluarganya. Itu maksud Ustadz. Itu yang terang. Pandangan zohirnya, terang pula pandangan batinnya. Ketika dia sadar bahwa dirinya hakikatnya tidak ada, lalu siapa sebenarnya hakikat Imam Mahdi itu? Hakikat Imam Mahdi itu ya aku, kata Allah. Karena akulah sumber cahaya, akulah sumber petunjuk, akulah yang bisa memberikan hidayah dan petunjuk, kata Allah. Maka Imam Mahdi itu ya aku. Nyata sempurnanya pada diri insan Bapak Ibu. Kebalikannya, orang yang tak mampu mengenal Tuhannya, tak mampu mengenal akan dirinya, itulah hakikat Dajjal itu. Mata satu itu yang sebenarnya, walaupun matanya ini zahir sempurna, tapi ketika dia tidak mampu memandang dirinya, siapa dirinya, tak mampu dia memandang hakikat si amal dirinya, yaitu Allah, itu Dajjal yang sempurna pada dirinya. Begitu memahaminya Bapak Ibu, ya. Pandang secara hakikat, silau secara batiniah, tahu kita yang sebenar-benarnya. Tapi kalau kita Bapak Ibu tidak memahami semakna secara hakikat, dibaca ciri-cirinya. Ciri-cirinya umur 40 tahun, lewat umurnya 40 tahun, 41 nak jadi Imam Mahdi lah dah. Yang umurnya tu 40 nya, tak boleh lah kurang dah. Kalau 39 lalu lah dah mesti 40. Inilah sulit bagi Bapak Ibu untuk menerimanya. Akhirnya Imam Mahdi itu dalam pandang kita berarti tidak bertambah umur dah, mudah taruhnya 40. Tapi pahami makna hakikat, ya, zahir dan batin. Imam Mahdi itu ya ada, Dajjal itu ya ada. Imam Mahdi turun nanti bersama Isa membunuh babi-babi. Apa itu kerajaan membunuh babi? Babi yang mana yang dibunuhnya Bapak Ibu? Bukan babi yang berkaki 4. Tidak ada namanya PBB lah dah, Persatuan Buruh Babi. Yang dibunuhnya oleh Imam Mahdi dengan Isa itu bukan babi yang berkaki 4, tapi babi yang berkaki 2. Babi yang berkaki 2 itu, itulah diri manusia.
yang memiliki sifat babi, congok, lobo, rakus, tamak, itu yang dibunuhannya. Bukan babi yang di hutan tuh, nggak ada kerajonya, Pak. Hah? Dia nanti datang merobohkan tiang-tiang salib. Hah? Di bomnya tiang salib. Bukan itu, Bapak Ibu. Dia datang ke muka bumi ini setelah dibunuh sifat babi yang ada di manusia, sifat tamak, rakus, dan lobo itu dibunuhnya dan dirobohkannya lah tiang-tiang salib. Maksudnya tiang salib yang dirobohkannya itu adalah sifat kemusyrikan yang sudah berurat, berakar, tertanam di dalam hati. Itu yang dirobohkannya. Bukan yang salib bekerja itu, Bapak Ibu, bangilah orang Nasraninya. Jadi kenali hakikat diri itu, pandang dengan yang batin. Ini yang pesan Tuhan tuh. Ya'lamuna zahira minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kamu hanya mampu memandang dengan mata zahirmu saja, tapi tak mampu kamu memandang yang akhirat, yang batin. Maka itulah orang yang lalai. Tak takana itu ikan kemati, Bapak Ibu. Tuhan. Jadi pahami hakikat itu. Pandang. Memandang tuh banyak caranya, Bapak Ibu. Mandang dengan ro'a, mandang dengan nazar, mandang dengan basir, mandang dengan absor. Sama-sama mandang. Saya itu mah. Ngerti lagi itu Pak Abdul Fattah? Mandang kan? Enggak. Mandang dengan ro'a, mandang dengan nazar, mandang dengan basir, mandang dengan absor. Ro'a ini artinya melihat. Bahasa ustadznya memandang. Nazar ini juga artinya melihat. Bahasa ustadz memandang. Basir itu artinya melihat. Bahasa ustadz memandang. Absor itu artinya melihat. Bahasa ustadz memandang. Sama-sama memandang tuh dah. Kalau sama-sama memandang, lalu kenapa kok berbeda-beda? Ro'a ini memandang dengan mata zohir. Nih, memandang dengan mata zohir. Ya, mata zohir itu Pak Abdul Fattah sama dengan incek mato. Ya, ini mataku nih ya. Tuh, biji mata. Mata tuh ada bijinya. Ketika mata itu ada bijinya, maka bijinya itu disebut biji mata. Ya, ini mata zohir, ini ro'a namanya. Nah, yang kedua, mandang lagi dengan nazar. Nazar itu memandang juga tuh, tapi memandangnya itu dengan hati. Ya, memandang tuh dengan hati. Ketika memandang dengan hati itu namanya nazar. Mandang dengan hati ini ya. Ini yang dikatakan itu. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutlah kamu dengan kasabnya orang mukmin. Karena dia memandang itu bukan dengan biji mata. Bukan mata luar. Tapi dia memandang itu dengan hati. Kalau dia memandang dengan hati, kata Allah, maka zabal fuad maro'a. Pandangan hati tidak pernah bohong. Ya, transparan itu mah. Ya, walaupun jasadnya ini ya berjas dia, bagus dia, tengok ke palonya onta rupanya. Ini yang dikatakan Allah. Wa hussila ma fis sudur. Aku akan zahirkan apa sebenarnya yang ada di dalam dada ini. Tuh nazar namanya. Lebih dalam lagi pandangannya, tilik lagi ke dalam dengan basir. Basir itu memandang juga. Itu memandangnya dengan mata hati. Ini Ustaz bilang, hati itu juga ada matanya. Ya, itu yang disebut namanya mata hati. Menilik ke dalam tuh. Ya,
Nah, udah sempurna pandangan kita dengan pandangan mata hati, tilik lagi ke dalam, saya habis-habis pandang, maka itu disebut namanya dengan absor. Absor itu memandang juga, tapi maksudnya memandang itu dengan hakikat mata hati. Itulah kesempurnaan pandang itu. Jadi memandang Allah itu Bapak Ibu dengan hakikat pandangan mata hati. Disitulah letaknya di Nabi katakan, Zohir Robi fi bani abdi. Nyatanya Allah itu, wujudnya Allah itu, zahirnya Allah itu, terangnya Allah itu. Apabila kamu memandangnya dengan pandangan hakikat mata hatimu. Itu yang disebut nama pandangan yang musyahadah. Itu yang dikatakan namanya pandangan yang mukasyafah. Pandangan yang putus. Kata Ustadz, alun dibuka matula nyatunya, alun dikaku ala tarasunya. Belum dihidupkan api itu udah nyata terangnya. Belum dipegang lagi Pak Abdul Fattah, udah terasa tuh. Ibu-ibu makan asam, bapak-bapak mengerinyam tuh. Boleh tahu mengerinyam? Melelele udah wah. Bini ngida makan asamnya. Bapak ibu nak do makan asam gitu. Tapi terasa nak sih kok. Peta-peta lidah wah. Tu maksud Ustaz tu. Pejam mata nampak Allah, buka mata nampak Allah, lalu nampak Allah. Kenapa? Yang buka, yang memandang, inyo itu. Cuma kalau dah paham kita, yang sebatang ni ini dia, yang songgok ni ini nih kalla lisanahu. Jangan disebut juga lagi. Maka cari yang nggak ada tuh, yang ada jangan dicari. Leh, ngerti bahasa Ustaz tuh? Yang ada jangan dicari leh bu, yang ada jangan dicari-cari. Yang tidak ada itu yang dicari. Karena yang tidak ada itu yang sebenarnya. Asailah nak paham. Bingung aku. Lihat. Saya bukakan zahir batinnya. Ini bahasa zahir. Bahasa zohir. Bahasa batin. Kalau kita gunakan bahasa zahir batin atau bahasa syariat atau bahasa hakikat. Ini Ustadz mengajak Bapak Ibu berpikir. Ya. Mungkinkah segala yang ada ini, mungkinkah segala yang wujud ini berasal daripada tidak ada? Mungkin atau tidak? Ini secara ini nih ya, secara logikanya. Mungkinkah yang ada ini, yang wujud ini asalnya daripada tidak ada? Tidak mungkin. Nah masuk akal tuh. Yang masuk akalnya yang bagaimana? Bahwa yang ada ini berasal dari yang ada. Tak mungkinlah yang ada ini berasal dari tidak ada. Tetap yang ada itu berasal dari yang ada. Berarti selama ini Ustaz salah. Ustaz mengatakan bahwa segala yang ada, segala yang wujud berasal daripada tidak ada. Padahal logika mengatakan tak mungkin. Masa yang ada ini berasal dari tidak ada? Yang ada ini tetap asalnya dari yang ada. Kedua-duanya benar, cuma cara memandangnya Bapak Ibu. Ada memandang secara zahir, ada memandang secara batin. Ada memandang secara syariat, ada memandang secara hakikat. Ada memandang dengan pandangan mata zahir, ada memandang dengan pandangan hakikat mata hati. Kita lihat, ya, karena ilmu data buka tentu Ustaz jabarkan Bapak Ibu, kalau tidak kan berbahaya. Ya kan? Bapak Ibu pulang dari sini mesti mantap pahamnya, bukan ragu. Secara pandangan zahir, ya, secara pandang zahir nih, bahwa segala yang ada, segala yang wujud tetap asalnya dari yang ada. Yang ada itu yang si maha ada. Yang si maha ada itu Tuhan. Namanya Allah. Tuhan itu statusnya tuh, ya.
Segala yang ada ini berasal dari yang ada. Yang ada itu ya Allah. Makanya Allah tadi wajibal wujud. Itu secara zahir, secara pandangan syariat. Namun secara pandangan batin, pandangan hakikat, segala yang ada ini berasalnya dari tidak ada. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Baru yang hakikat itu disembunyikan dia. Yang hakikatnya disembunyikan. Maka disitulah Ustadz katakan, segala yang ada hakikatnya tidak ada. Kalaulah segala yang ada hakikatnya tidak ada, lalu siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada itu adalah yang tiada. Karena yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Apa buktinya? Yang tiada itu wujud yang sebenar ada. Karena dari yang tiada itulah munculnya segala yang ada itu.